Hai, selamat datang kembali di channel Emma Diary. Terima kasih untuk kamu yang sudah klik lagi video ini dan ketarik untuk nonton reading dari kartu tarot. Kali ini saya akan memberikan bacaan spesial buat kamu, masih seputar tahun 2022 untuk zodiak Aries. Nah, Aries, bagaimana pekerjaan dan keuangan kamu di 2022? Kita akan lakukan selama beberapa menit ke depan. Ingat, ini adalah general reading, sehingga tidak akan bisa sesuai, tidak akan bisa cocok atau resonate untuk semua zodiak Aries. Mudah-mudahan ini adalah energimu yang bisa saya tarik di sini, dan saya minta bantuan kamu untuk ikutan mengembangkan channel Emma Diary dengan cara klik like, subscribe, dan tonjok loncengnya, tentu setelah yang satu ini. Oke guys, sekarang ini kita sudah masuk di akhir tahun. Jadi saya membuat video ini tuh di akhir tahun 2021, dan kita masih akan terus ngobrolin tentang tahun 2022. 2022 itu bakalan sangat panjang banget ya saya rasa. Tapi untuk zodiak Aries kita akan coba persingkat saja. Kita mulai dan kita akan tarik energi bagaimana seputar karir, pekerjaan, keuangan Aries di 2022. Memang ini tidak akan terjadi sepanjang tahun, entah ini bisa terjadi di awal tahun, pertengahan tahun, atau mungkin di akhir tahun. Kita aminkan saja ya bacaan yang baik-baik, dan ketika memang bacaannya kurang bagus, kayaknya itu bisa jadi kita persiapan gitu, strategi supaya kita hati-hati lagi dalam melangkah, hati-hati lagi dalam mengambil keputusan supaya kartu yang keluar kali ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Oke Aries, kita langsung mulai ya. Kali ini kita akan bicara tentang karir atau pekerjaan Aries dulu. Karir, pekerjaan Aries di 2022. Kita akan keluarkan 5 kartu. Kita coba dulu, kita keluarkan 5 kartu untuk Aries. Kartu yang pertama ada Ten of Swords. Kemudian kartu yang kedua ada The Hermit. Kartu berikutnya ada Two of Cups. Lalu berikutnya kita punya The Hangman. Dan yang terakhir kita punya kartu Death. Aries 2022. Oke, kita lihat situasinya seperti apa ya Aries. Kartu pertama dan kedua di sini adalah Ten of Swords dan The Hermit. Ya. Dimana kartu ini menyimbolkan bahwa sebuah situasi dan kondisi Aries di 2022 terkait pekerjaan itu cukup melelahkan, cukup meletihkan. Saya rasa ada sebagian Aries yang sudah capek gitu dengan situasi dan kondisi karirnya, dengan pekerjaannya. Ini berbeda-beda ya, bisa banyak makna. Capek itu bisa jadi karena memang kerjaannya banyak, nggak selesai-selesai. Tapi kondisi letih, capek itu juga bisa karena karirnya atau pekerjaannya itu nggak berkembang gitu loh. Entah itu dari sisi pendapatan, entah itu dari sisi karir, itu nggak nanjak-nanjak. Jadi akhirnya Aries ngerasa di 2022 itu mulai capek untuk menjalani karirnya. Dan di sini ada kartu The Hermit. Saya melihat 2022 di simbol ini, sebagian dari Aries akan mencoba untuk mencari jalan keluar. Jalan keluarnya gimana supaya karir atau pekerjaannya itu bisa meningkat, bisa lebih baik. Nah, di sini saya merasakan ada sebagian Aries yang akan cari kerja lain gitu. Bisa jadi mungkin kesempatan atau kerjaan di tempat lain, atau bisa jadi Aries membuka usaha sendiri. Itu bisa jadi. Jadi di sini saya melihat 2022 Aries letih, capek dengan karir atau pekerjaannya. Bisa jadi karena karir atau pekerjaannya itu tidak menanjak, tetap begitu-begitu aja. Tetapi memang benar-benar ada yang literally capek, banyak kerjaan, pengen cari kerja yang lain, pengen cari peluang di tempat lain. Itu yang saya lihat dari kartu ini. Oke, lalu
kita ke 3 kartu berikutnya, masih tentang pekerjaan atau karir Aries di 2022. Di sini ada kartu Two of Cups, ada The Hangman, dan ada Death. Nah, di sini saya melihat entah di bulan apa, bisa di langsung awal tahun ini, atau mungkin bisa di pertengahan tahun, atau bisa di akhir tahun. Pencarian Aries ini sepertinya nggak sia-sia. Karena saya melihat sebagian dari Aries ini akan menandatangani kontrak baru ya. Jadi akan menandatangani kesepakatan baru. Ada dealing baru di sini kalau seputar pekerjaannya Aries. Nah, pekerjaan ini ternyata didapatkan sama Aries ketika dia belum melepaskan pekerjaan yang sekarang. Jadi kayak misalnya kamu Aries punya pekerjaan di perusahaan A. Itu kan kamu lagi cari kesempatan di perusahaan yang lain gitu kan. Nah, ini sudah kamu tanda tangani duluan nih. Ini udah kamu deal duluan, kamu kerja di perusahaan B. Kayak gitu. Tapi dengan tidak melepaskan pekerjaan A atau tidak melepaskan perusahaan A. Di sini kamu seperti masih melihat situasi dan kondisi, mencari saat yang tepat mungkin untuk resign, untuk mengakhiri pekerjaan di perusahaan A gitu ya. Karena ini sepertinya sih saya melihat nggak mudah kamu untuk bisa melepaskan perusahaan A. Mungkin di perusahaan A itu kamu kayak udah punya chemistry yang kuat gitu loh. Cuman nggak tahu kenapa kamu tergoda aja dengan cari pekerjaan lain karena di tempat yang lama itu karirmu nggak meningkat, pekerjaanmu nggak berkembang, tetap begitu-begitu aja. Nah, di sini kamu sepertinya masih melihat situasi dan kondisi untuk memilih waktu yang tepat, resignnya seperti apa, kapan, dan bagaimana skenarionya. Di sini ada kartu Death. Death ini adalah sebuah transformasi, rebirth. Jadi ini bisa melambangkan tentang berakhirnya pekerjaan di perusahaan lamamu atau pekerjaan lamamu. Kemudian kamu berusaha untuk survive dengan menjalani pekerjaan yang baru, kayak gitu. Itu adalah tentang karir Aries di 2022. Oke, sekarang kita coba ke keuangannya Aries. Keuangan Aries 2022. Ekonomi financial Aries 2022. Masih dengan 5 kartu ya guys. Kita coba lihat ada kartu apa saja. Ada the devil. Oke. Lanjut kita punya the world. Dan kartu yang ketiga ada two of swords. Berikutnya ada six of pentacles. Kartu yang terakhir adalah the sun. Saya melihat sih happy ending di sini ya. Tadi kita coba lihat detail-detailnya dulu terkait keuangan Aries di 2022. Di sini ada the devil dan juga ada the world. Dimana the devil ini sebenarnya bisa jadi menyimbolkan tentang pengaruh negatif, pengaruh dalam diri, sebuah keterikatan, atau bahkan bisa ini adalah pengaruh eksternal yang nggak bisa kamu lepaskan. Ini dalam dirimu. Mungkin ini terkait dengan kebiasaan-kebiasaan Aries sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Kebiasaan apa tuh yang terkait dengan keuangan? Ya mungkin boros ya, mungkin suka beli-beli barang-barang yang tingkat urgensinya tuh nggak ada. Jadi ada kan yang tiba-tiba beli sesuatu tapi sebenarnya dia nggak butuh, dia nggak perlu, kayak gitu. Nah ini lebih diingatkan kepada hati-hati di sifat-sifat seperti itu Aries, godaan-godaan seperti itu ya. Karena di sini ada the world, ada sesuatu yang harus berakhir dan ada sesuatu yang harus kamu awali. Mungkin bisa jadi di sini lebih diingatkan agar Aries menjaga, benar-benar menjaga kondisi ekonomi finansial, pengeluarannya baik-baik. Kalau memang nggak begitu butuh barang itu ya sebaiknya nggak usah dibeli kayak gitu. Jadi di sini kebiasaan Aries yang shopping barang-barang nggak penting itu sebaiknya diakhiri. Kemudian lebih bisa berhemat, lebih bisa membuat skala prioritas. Ini adalah sebuah fase baru sih, fase baru yang mungkin bisa jadi akan dialami atau dijalani oleh Aries tentang mengatur keuangannya di periode
2022. Kita lihat kartu berikutnya. Aries, kamu punya Two of Swords, kemudian di sini ada Six of Pentacles, dan ada The Sun. Ya, Aries, di sini saya merasa kamu di 2022 itu akan lebih sering bimbang ya dalam menentukan pilihan. Karena antara pengeluaran yang satu dengan pengeluaran yang lain, saya rasa di sini berimbang. Makanya di situ tadi ada kartu The World juga, kamu diminta untuk membuat skala prioritas mana yang penting. Tapi kok saya melihat di 2022 ini sepanjang tahun ya, sampai pertengahan tahun, akhir tahun juga, Aries ini banyak ditempatkan kepada dua arah yang membingungkan buat dia. Apakah ini terkait dengan kewajiban? Bisa jadi kalau Aries punya tagihan di sana dan di sini kayak gitu. Jadi yang mana dulu ya kira-kira yang harus dibayar gitu loh. Ya kan? Sementara di sini saya melihat ada sebagian dari Aries yang di 2022 nanti itu akan mendapatkan suntikan dana. Wow, suntikan dana apa tuh? Jadi mau. Jadi ini suntikan dana ya, kayak entahlah, ada seseorang yang mungkin deket sama kamu atau mungkin juga kamu akan bertemu dia di 2022. Dia ini membantu kamu secara finansial. Jadi dia ini memberikan bantuan keuangan memang sama kamu kayak gitu. Cuman untuk bantuan keuangannya seperti apa, di sini saya masih kurang bisa menerjemahkan ya. Jadi kayak kemungkinan sih bantuannya ini cuma-cuma, alias bukan pinjaman, bukan pinjaman, bukan hutang, bukan apa, entah. Bisa jadi mungkin ada seseorang yang datang untuk bayar utang ke kamu. Dulu dia punya utang, akhirnya terbayar sama dia kayak gitu. Tapi bisa jadi karena mungkin ini keluarga dekat, atau mungkin sahabat dekat, atau siapa gitu ya, yang memberikan bantuan kepada kamu secara finansial. Mungkin memberikan bantuan modal juga, tapi tidak terhitung pinjaman gitu ya. Ini yang saya lihat. Jadi kemungkinan di sepanjang 2022 sebagian besar dari Aries ini akan ada di sebuah situasi yang menyenangkan dari sisi keuangan. Karena meskipun mungkin ada sempat bingung ya, tagihan mana yang harus diselesaikan, mana yang harus dibayar duluan, bikin skala prioritas, dan mungkin harus menekan sifat-sifat boros, harus lebih berhemat ngatur keuangan. Tetapi overall sepanjang 2022 saya rasa kondisi keuangan Aries ini dalam kondisi situasi yang baik, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Tidak ada hal yang cukup mengkhawatirkan sama sekali. Karena kita punya kartu terakhirnya itu adalah The Sun. Ini adalah seseorang yang sedang bahagia, kemudian merasa pegang kendali, sudah menang, bisa mengendalikan. Intinya ini adalah kartu kebahagiaan untuk Aries. Keuangannya di 2022. Oke, sekali lagi karena memang ini fun reading, tidak akan bisa cocok, tidak akan bisa resonate untuk semua Aries. Kemarin itu sempat kalau memang nggak cocok untuk semua zodiak, ini misalnya ya udah aku skip aja. Tapi terima kasih ya sudah mampir. Saya tetap menyampaikan terima kasih kepada kamu yang meluangkan waktu dan bela-belain untuk ngabisin kuota nonton readingan saya. Kita ketemu lagi ya di bacaan tentang pekerjaan, karir, keuangan finansial untuk zodiak berikutnya. Bye bye.